Raja Dangdut ajak ratusan ribu pendukungnya di Banten dukung Prabowo Hatta. Brigjen Kiai Haji Syam'un, ulama besar dan pahlawan bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, inilah Halo Banten Malam selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi Pilpres 2014. Kecewa atas sikap Partai Kebangkitan Bangsa, Raja Dangdut Rhoma Irama mengajak puluhan ribu pengikutnya di Kota Serang untuk mendukung Prabowo Hatta sebagai presiden mendatang. Menyusul Mahfud MD, Raja Dangdut Rhoma Irama secara khusus di hadapan puluhan ribu pendukungnya mengajak untuk mendukung penuh terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto Hatta Rajasa. Dalam deklarasinya, Rhoma Irama akan meneruskan perjuangan dengan bergabung dengan Prabowo Hatta. Dukungan gimana Pak Haji? Pak Haji, punten Pak Haji, soal pengalihan dukungan gimana Pak Haji? Terhadap Prabowo. Apakah ada kecewaan terhadap PKB sendiri gimana Pak? Seperti diketahui, pendukung Rhoma Irama di wilayah Serang diperkirakan hampir mencapai 1 juta orang. Herbert Marbun melaporkan. Puluhan relawan pendukung pasangan Capres Joko Widodo dan Yusuf Kala menggelar aksi gerakan Rp1.000 di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat. Nantinya uang hasil pengumpulan dari masyarakat ini akan diberikan kepada tim pemenangan Jokowi dan JK sebagai dana kampanye. Sejumlah relawan yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa ini melakukan aksi mengumpulkan dana sebesar Rp1.000 kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Raden Saleh, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi pengumpulan dana dari masyarakat ini sebagai bentuk dukungan dana kampanye kepada pasangan Jokowi JK. Ini sebetulnya semangatnya, spiritnya adalah ingin membangkitkan partisipasi politik masyarakat. Dan kami sebagai relawan Pak Jokowi dan JK ingin Pak Jokowi sukses dengan keterlibatan masyarakat yang penuh. Kita berharap dukungan untuk Pak Jokowi itu bisa dilakukan salah satunya dengan bentuk ini. Akibat adanya aksi gerakan dukung Jokowi JK, arus lalu lintas di Jalan Raden Saleh menjadi tersendat. Baito Herlambang melaporkan. Saksikan informasi lainnya sesaat lagi. Halo Banten Malam segera kembali. Program Solusi Sehat setiap hari pukul 20.30 dan 22 waktu Indonesia Barat hanya di Cahaya Televisi Banten. Sebuah program yang akan memberikan Anda informasi mengenai solusi kesehatan dengan menghadirkan para ahli pengobatan alternatif. Pemirsa, bagi masyarakat Banten, sosok Brigjen Kiai Haji Syam'un merupakan panglima perang melawan penjajah sekaligus ulama besar. Brigjen Kiai Haji Syam'un tanpa kenal lelah menyebarkan nilai-nilai Islam untuk masyarakat di Banten untuk mengusir penjajah. Bagaimana sosok Brigjen Kiai Haji Syam'un? Berikut kami tampilkan untuk Anda. Brigadir Jenderal Kiai Haji Syam'un
adalah salah satu sosok yang inspiratif yang patut menjadi tauladan. Selain sebagai pejuang yang menyebarkan ilmu agama, Kiai Haji Sam'un juga dikenal sebagai sosok yang mengangkat senjata melawan kolonial. Kiai Haji Sam'un lahir dari pasangan Haja Hajar dan Haji Alwian di Kampung Beji, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang. Haja Hajar adalah anak kandung dari Kiai Haji Wasid yang merupakan pemimpin perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda di Cilegon yang terkenal dengan peristiwa Geger Cilegon pada tahun 1888. Di Kampung Beji ada seorang tokoh masyarakat yang kaya raya, namanya Haji Abdul Karim. Beliau inilah yang melindungi keluarga Kiai Haji Wasid. Anak-anaknya mulai Siti Hajar, ibunya Haji Sam'un, Kiai Haji Yasin Beji. Ketika Belanda mengambil suatu sikap bahwa keturunan Kiai Haji Wasid harus dihabiskan karena anak macan nanti akan menjadi macan lagi. Ketika itu termasuk juga Ki Sam'un yang masih kecil, dicari mana Sam'un. Sampai Kiai Haji Abdul Karim itu, Haji Abdul Karim Beji, menyerahkan anaknya sendiri, ini Sam'un, padahal itu anaknya Haji Karim. Sam'un kecil ditempa dengan pendidikan pesantren. Saat usia 5 tahun, Brigjen Kiai Haji Sam'un telah mengenyam pendidikan pesantren yang terletak di Kampung Delingseng, Desa Kebonsari, Kecamatan Pulau Merak, di bawah asuhan Kiai Haji Syai. Dari catatan yang kita tahu bahwa Kiai Sam'un pernah belajar di Delingseng, kemudian belajar juga ke Cinangka, ke Kiai Jasim di Kamasan gitu. Dan setelahnya itu beliau studi ke Arab Saudi. Usai mondok di Kampung Delingseng tahun 1901 hingga 1904, Kiai Haji Sam'un memasuki pesantren Kamasan di bawah asuhan Kiai Haji Jasim di Kampung Kamasan, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Selanjutnya pada tahun 1905 hingga 1910, Brigjen Kiai Haji Sam'un melanjutkan studi ke Mekah, dan pada tahun 1910 hingga 1915 beliau melanjutkan studi di Al-Azhar University Kairo, Mesir. Setelah lulus, pulang, suruh baca kitab. Kata Kiai Haji Yasin Beji, kamu belum bisa ngaji, kamu harus berangkat lagi belajar. Disuruh berangkat ke Masjidil Haram, ngaji lagi ke Kiai Haji Abdul Karim Banten, Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi betul-betul dicetak sebagai kiai. Berkat penempaan pesantren dan pendidikan luar negeri, mendorong Brigjen Kiai Haji Sam'un mendirikan lembaga pendidikan Al-Heria yang sangat dibutuhkan saat itu. Lembaga pendidikan yang kini telah berdiri di seantero Banten, bahkan Indonesia, merupakan lembaga pendidikan yang menggabungkan pola pendidikan pesantren tradisional yang dikembangkan dengan sistem madrasah atau klasikal. Dengan Al-Heria, Brigjen Kiai Haji Sam'un mampu menyebarkan wawasan dan pengetahuan yang ia dapatkan, bahkan menyebarkan virus perlawanan terhadap kolonial. Jadi pergelutan gagasan, saya kira Kiai Sam'un sudah bergerak ke arah sana, bahwasanya hidup dan masa depan Indonesia itu harus dimulai dari pendidikan. Kecerdasan bangsa ini diperlukan untuk mempersiapkan kesadaran berbangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu masih termasuk buyut Ki Wasid, pantas begitu dia bisa mau kiai, seorang ulama, kok bisa memimpin
Kiprah Brigjen Kiai Haji Sam'un tidak hanya berjuang melawan kolonial dengan pendidikan, namun ia telah menjadi motor penggerak perlawanan kolonial Belanda dan Jepang di lapangan. Sam'un itu sebenarnya seorang ulama yang pada saat itu bersama dengan rakyat lain menyadari bagaimana pedihnya dijajah oleh Belanda yang selama 350 tahun itu. Ia bergerilya menenteng senjata. Brigjen Kiai Haji Sam'un telah menjadi anggota pejuang tanah air atau PETA di masa penjajahan Jepang, kemudian menjadi tentara keamanan rakyat saat agresi militer kedua Belanda, serta menjadi Panglima Divisi 1 Banten dengan pangkat kolonel, merangkap menjadi Bupati Kabupaten Serang. Pada masa pendudukan tentara Jepang itu ada semacam pelatihan ketentaraan, kemiliteran yang tidak bisa diberikan kepada rakyat biasa. Pada zaman Jepang, beliau itu lalu ikut di dalam perjuangan sebagai pembela tanah air dengan pangkat perwira. Karena ada tuntutan zaman dia harus bergerak di dalam revolusi itu, maka dia masuk ke dalam ketentaraan. Di mata cucunya, Hikmatullah Sam'un, Brigjen Kiai Haji Sam'un adalah sosok yang mampu menciptakan pemikiran original dalam mengkolaborasi nilai-nilai agama dan perjuangan melawan kolonialisme. Menurut Ketua PB Al-Khairiyah ini, Brigjen Sam'un adalah sosok visioner yang memiliki kemampuan membaca masa depan. Yang sering saya dengar adalah Kiai Sam'un kenapa mau menjadi pembela tanah air itu? Karena di dalamnya Kiai Sam'un kepingin memahami betul tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemiliteran. Maka aktor-aktor intelektual yang terutama berbasis santri, juga kiai dan bahkan juga orang-orang kuat yang biasa disebut Jawa direkrut untuk berlatih di ketentaraan. Tokoh-tokoh kepala ulama antara Banten dan Bogor sejumlah 50 orang, nah itu dilatih di Tangerang untuk menjadikan suatu pimpinan yang dinamakan Sudarjo jadi calon daripada komandan batalion. Jadi sebenarnya kita tuh kompak semuanya itu demi untuk persiapan merebut kemerdekaan lah. Sebetulnya ada yang perlu disyukuri kan pada saat itu sebenarnya kita mendapat latihan kemiliteran dari dia di Jepang itu. Dan Ki Sam'un menjadi pembela tanah air, PETA. Dan Daisang atau batalion 3 nah itu Kiai Sam'un. Kebetulan saya itu termasuk di dalamnya di batalion 3. Yang perlu dibayangkan sebetulnya ya, bahwa saat-saat Indonesia pertama itu dengan peran Kiai Sam'un yang seperti saya katakan di militer itu, maka hampir di semua daerah yang dalam proses transisi militer mempunyai peran yang luar biasa. Sebagai ulama yang memiliki keilmuan agama yang luas, Brigjen Kiai Haji Sam'un memahami bahwa dengan menyebarkan nilai-nilai keislaman akan bisa menumbuhkan jiwa perlawanan terhadap penjajah. Karena penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang yang bertahun-tahun tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Pada zaman itu, Ki Sam'un sebagai ulama yang tidak senang dengan Jepang itu. Hebatnya, Brigjen Sam'un berani mengambil risiko ketika ada kesempatan bergabung untuk menjadi seorang tentara, seperti yang diceritakan oleh Haji Rafiuddin yang merupakan pasukan Divisi 1 Banten yang dipimpin oleh Brigjen Kiai Haji Sam'un. Memang saya selaku mantan daripada anak buahnya Kiai Sam'un. Untuk tokoh daripada Kiai Sam'un pada waktu itu memang disegani dengan masyarakat Banten.
Pemirsa, kami masih akan kembali mengenai biografi Brigjen Kiai Haji Syam'un sesaat lagi. Pemirsa, Brigjen Kiai Haji Syam'un selain ulama besar, dikenal sangat militan dan memiliki ketegasan. Tak heran oleh masyarakat dan rekan seperjuangannya ditunjuk untuk menjadi Panglima Pembela Tanah Air atau PETA. Berikut biografinya yang menjadi informasi terakhir Halo Banten untuk malam hari ini. Saya Nina Rostiana pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Kiprah Brigjen Kiai Haji Syam'un dalam dunia militer diawali saat ia bergabung dengan Pembela Tanah Air atau DAI dan Kopeta. Selanjutnya, Kiai Haji Syam'un yang memiliki latar belakang ulama yang disegani rakyat Banten dianggap memiliki ketegasan dan keberanian untuk ditunjuk sebagai Panglima PETA. Dia itu adalah benar-benar yang dihormati, yang disegani oleh rekan kawannya. Dan Daisang atau Batalion 3 itu Kiai Syam'un. Kebetulan saya itu termasuk di dalamnya di Batalion 3. Dan terbukti memang keluarga besar Banten pada umumnya mengiyakan bahwa Kiai Syam'un adalah orang yang paling layak untuk menjadi pimpinan militer yang ada di Banten pada waktu itu. Saat pendudukan Jepang menjelang kemerdekaan, sikap dan patriotisme Kiai Haji Syam'un telah meneguhkan semangat pasukan. Memang tidak ada lelah, hanya terus memimpin. Waktu penyerbuan di Kebayoran, kami di Sepatan, langsung di Cikupasa, langsung ke Tangerang, ya, di Serpong. Nah itu banyak tangan pimpin daripada Ki Syam'un. Terlebih saat terjadi pergolakan politik menjelang kemerdekaan RI tahun 1945, Kiai Haji Syam'un yang diangkat sebagai bupati juga ditunjuk menangani bidang militer oleh Dewan Rakyat, segera merealisasikan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR di Keresidenan Banten yang terdiri dari para bekas anggota PETA, Hayho, Hizbullah, Sabilillah, API, dan lain-lain kelaskaran. Saat itu terbentuklah BKR Laut Banten. Begitu seterusnya, dengan perubahan-perubahan yang terjadi di organisasi militer, Kiai Syam'un terus menduduki sebagai pimpinan. Karena dari BKR berubah ke PKR mereka gitu. Di bawah komando Kiai Haji Syam'un, BKR berkali-kali melakukan penyerangan terhadap Jepang yang enggan menyerahkan senjatanya kepada rakyat Banten. Di antaranya adalah peristiwa pertempuran 9 hingga 11 Oktober 1945 yang menyerang markas Kempetai di kota Serang. Pasukan BKR dan pemuda-pemudi dari berbagai kecamatan di Provinsi Banten pada 11 Oktober melakukan pertempuran hampir selama 16 jam. Pihak Jepang pun kalah dan dapat diusir dari kota Serang. Kemudian mereka meloloskan diri ke Jakarta.
Saya mengenal ketokohan beliau itu karena tingkat kesalehannya yang tidak bisa diragukan lagi. Melihat kekisruhan, kekacauan yang ada di masyarakat, dia tertarik untuk masuk ke dalam konflik itu dan menjadikan dia sebagai satu agen perubahan dalam situasi yang perubahan yang begitu cepat. Beliau itu tokoh Banten yang menunjukkan kesadaran kejuangan yang sangat tinggi, lalu diaplikasikan dalam kehidupannya bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan bukti bahwa beliau itu adalah berjuang di Banten sebagai orang Banten, tapi berjuang untuk Republik Indonesia, bukan hanya untuk Banten, tapi beliau berjuang untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosok Kiai Haji Samun adalah salah satu sosok yang dia itu multifungsi, tidak hanya sebagai ulama, tapi Kiai Haji Samun ini adalah seorang kepala daerah, kepala pemerintahan, bahkan dia itu seorang TNI, panglima perang. Ya, beliau itu bukan orang Banten secara pribadi, tapi orang Indonesia asal Banten. Ini harus kita pahami betul. Nah, saya ingin mengatakan bahwa beliau itu multi talenta. Ya kiai, ya intelektual, ya tentara, ya brigjen, purnawirawan. Tapi yang menonjol itu leadershipnya. Bagaimana beliau bisa sangat merespons adanya proklamasi kemerdekaan. Puncak dari perjuangannya sebagai ulama adalah saat agresi Belanda di bawah Nika. Pada akhir 1948, tentara Belanda menguasai kembali Banten. Sebagai Panglima TKR, Brigjen Samun bergabung bersama pasukannya. Selanjutnya, Kiai Haji Samun melakukan perang gerilya bersama pemimpin-pemimpin lainnya. Dan tepat pada tahun 1949, Kiai Haji Samun meninggal dunia di tengah hutan Cacaban, Kampung Kamasan, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Samun itu benar-benar artinya memimpin sampai dia itu kena kecelakaan, kena poken ya. Jadi Belanda itu jahat, jadi membuat racun kimia. Saya bertugas di daerah Tatakan kan ya, bila Samun itu di daerah Anyar ya, di hutan Cacaban. Setelah itu kena penyakit poken kan ya. Ya kayak gini palang plok aja meninggal. Malah saya hadir dari Tatakan di sana. Pada saat itu Brigjen Samun dikebumikan di pemakaman umum Kampung Kamasan, yang kemudian diabadikan menjadi Jalan Makam Kiai Haji Samun nomor 25 Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Jadi itu yang saya kenal, Samun seorang ulama yang betul-betul berjuang, memperjuangkan Republik Indonesia ini. Jadi kami mengharapkan kepada Jabodetabek yang mengurus daripada dinas sosial ya, dan mengajukan ke atas begitu ya, saya agar supaya betul-betul diusahakan kan nama tokoh daripada Kiai Samun kan ya, untuk menjadikan pahlawan nasional. Jadi tegasnya tidak ada kesaksian dan dia berhak untuk dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Maka dari itu sangat realistis, sangat wajar, bahkan wajib menurut saya pemerintah memberikan gelar anugerah kepada beliau sebagai pahlawan nasional. Saya pikir harusnya sih tidak usah diusulkan ya, karena kalau kita lihat statusnya, kedudukan dan fungsinya, peran yang begitu penting pada waktu itu PRN sudah merasakan bahwa dia seorang pahlawan. Terus saya mensyukur yang mendoakan semoga itu berakhir, karena memang beliau yang kelihatan sepak terjangnya dalam mengisi kemerdekaan ini, baik mengisi maupun dalam
berusaha supaya kita menjadi bangsa yang merdeka. Dia seorang negarawan yang tulen, dan itu ada di bumi Banten. Kenapa tidak? Banten ini mulai dari sekarang bagaimana mencari sosok seperti Kiai Haji Samun. Keluarga sudah menyatakan bahwa pahlawan itu bukan milik keluarga, tapi milik masyarakat. Jadi diserahkanlah piagam penghargaan dari pemerintah ini ke pemerintah Provinsi Banten. Jadi untuk sikap selanjutnya, karena ini sangat wajar sebagai kehormatan pemerintah RI memberikan penghargaan kepada para pahlawannya. Bangsa yang besar ada bangsa yang menghargai para pahlawannya. Saya ingin mengatakan, jika kita ingin berhasil, maka Fund and Forces taruhlah dikerahkan sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya untuk tadi memperkuat usulan itu dengan data yang aktual, dengan data yang bisa kita pertanggungjawabkan, dan yang kedua bisa mengangkat nilai-nilai kenasionalan yang tinggi. Kami atas nama keluarga sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang menggagas, yang mengusulkan, yang menangani, yang mengelola usulan Kiai Samun sebagai pahlawan nasional.